Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di Masjid Raya Baitur Rahmah, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad yang merupakan diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmah dan kasih sayang bagi sekalian ummah. Dan Allah Ta'ala hadirkan kita dalam semangat persaudaraan, dalam semangat kasih sayang, dalam semangat cinta kepada sesama dan memberi manfaat kepada sesama dan membantu dan menolong kepada sesama, menjadi manusia yang sejati, menjadi mukmin yang sejati, menjadi muslim yang sejati, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang asli, muslim yang sejati, yang membuat muslimin lain selamat, aman terhadap harta mereka dan terhadap kehormatan mereka. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah adalah yang memboikot apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah rahmah bagi alam semesta, kasih sayang bagi alam semesta. Sehingga inilah kita berada di Masjid Raya Baitur Rahmah, rumahnya rahmat, dan memperingati Nabi pembawa rahmat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh cinta kasih, penuh kasih sayang kepada sesama, sayang kepada semua orang, sayang kepada semua umat, penuh kasih sayang kepada orang-orang yang lemah dan susah ataupun ditimpa musibah, dan penuh kasih sayang kepada anak-anak kecil, kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda lemah yang kesusahan. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pro, paling cinta, paling peduli kepada orang-orang yang ditimpa kemiskinan. Banyak orang di zaman sekarang ini peduli orang miskin, sayang sama orang miskin, cinta kepada orang miskin, tapi gak seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai beliau mengucapkan di dalam peduli dan pro-nya beliau kepada orang miskin, beliau sampai bilang, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, kumpulkan aku besok hari kiamat bersama orang-orang miskin. Sungguh hebat. Di zaman sekarang mungkin kalau ada orang minta doa, kita doakan macam begini, dia kabur, jangan yang ini, doa yang lain aja. Tapi Nabi Muhammad adalah orang yang pro kepada orang-orang susah, orang-orang miskin, sampai sedemikian rupa. Sebab miskin harta, miskin ekonomi bukan sebuah yang menjadi masalah besar apabila batinmu kaya, apabila sanubarimu kaya, apabila akhlakmu kaya raya. Innal ghani ghaniyun nafs gani'uha muwaffarul hadzi min zuhdin wa imani. Laisal ghani kathiral mal yakhzunuhu li hadithid dahri aw lil warithis syani. Orang kaya yang hartawan bukan orang yang punya banyak uang, banyak harta, banyak tahta, yang dia timbun, yang dia simpan. Disimpan untuk apa? Disimpan untuk rayap, disimpan untuk inflasi, disimpan untuk kemalingan,
disimpan untuk ditipu orang dalam investasi palsu, disimpan untuk berobat ke dokter kalau dia sakit, disimpan untuk musibah, untuk bencana. Waliyadzubillah min dzalik. Orang kaya bukanlah kaya yang pandai menyimpan uang yang disimpannya untuk apa? Akan tetapi ghani, orang yang kaya raya, ghaniyun nafs, yang kaya hati, kaya jiwa. Hatinya kaya, jiwanya kaya, yang berpikiran untuk menjadi orang kaya. Modal menjadi orang kaya bukan uang, bukan harta, tapi qanaah, puas dengan apa yang dibagi oleh Allah, dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Innal ghani ghaniyun nafs, kaya hati, ghani'uha, punya sifat qanaah, puas dan ridha dengan rezeki yang dibagi oleh Allah Ta'ala untuknya. Muwaffarul hadz, memiliki jatah nasib yang banyak, yang besar, dari sifat zuhud dan sifat yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kekayaan yang sejati. Ketika Allah Ta'ala menyatakan tentang sekelompok umat, duribat alaihimuz zillatu wal maskanah, mereka ditetapkan, distempel akibat kejahatan, kezaliman mereka. Mereka ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang hina dan miskin. Maka ditanya, miskin yang mana? Ekonomi dunia dikendalikan oleh mereka. Bukan miskin harta, tapi miskin yang Nabi Muhammad berlindung darinya. Nabi berlindung minal faqr, na'udzubika minal faqr wa min adzabil qabr wa min dhiqis sadr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Tapi tadi bilang, hidupkan saya sebagai orang miskin, mati sebagai orang miskin, bangkit hari kiamat sebagai orang miskin. Tapi Nabi berlindung dari kefakiran. Saling bertentangan seolah-olah. Maka ulama menjawab, kefakiran yang Rasulullah berlindung darinya adalah khauful faqr, sifat takut miskin, takut melarat, takut menjadi orang fakir. Rasa takut inilah yang mencelakakan seseorang, bukan miskinnya, bukan minimnya ekonomi, akan tetapi yang mencelakakan negeri adalah ketika dia takut miskin, dirundung kekhawatiran, takut susah, takut miskin, sehingga dia berpikir simpan duit yang banyak, jangan berinfak, jangan berbagi, jangan berderma. Dia kikir, dia pelit, dikiranya pelit bisa bikin dia tambah kaya, justru tambah miskin, tambah melarat. Al-Imam Al-Arif Billah Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, itu beliau bilang, kalau orang dulu saat mereka dilanda krisis, saat mereka terkena musibah, yang mereka lakukan kasih makan orang, berinfak, sedekah, berderma. Sehingga ketika ini mereka lakukan, dalam sesaat krisis diangkat oleh Allah, solusi diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat. Tapi orang sekarang kalau dia lagi dilanda krisis, maka dia berpikir, nabung, kita lagi krisis, jangan berinfak, jangan berderma dulu, stop sedekah dulu, kurangin itu semuanya, kita lagi krisis. Tambah miskin, tambah susah, tambah melarat. Nabi Muhammad SAW, beliau bilang, menjanjikan kepada kita, beliau bilang, la yangusul mal min sadaqah, harta tidak akan kurang gara-gara sedekah. Harta tidak menjadi kurang gara-gara sedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Justru harta kalau disedekahkan bertambah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terbukti. Itu terbukti, harta disedekahkan justru makin berkah, makin bertambah. Sehingga ketika seseorang ingin mencari keuntungan duniawi dengan cara merugikan manusia lain, dan timbullah dia melakukan praktek riba, pinjaman tapi untuk menarik untung kepada orang lain, maka ketika dia melakukan hal tersebut, Allah Ta'ala melarang hal yang demikian. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Ta'ala akan membangkrutkan harta yang kemasukan riba. Namun harta yang disedekahkan itu yang akan dikembangkan dan ditumbuhkan dan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamhaqullahu riba, harta yang ada ribanya, yang dipakai buat riba, harta dari hasil riba itu akan berakhir dengan mahq, bangkrut, ludes, tandas, sia-sia. Namun harta yang disedekahkan justru itu yang akan menjadi berkah, akan membuahkan kekayaan. Makanya lihat orang-orang yang mengandalkan hidupnya dari riba, dari rentenir, gak bakalan berkah, bakalan bangkrut. Kalaupun dia punya uang sesaat, uangnya bakal habis buat berobat, habis buat rumah sakit, habis untuk biayain tumor, habis untuk biayain kanker, habis untuk biayain operasi, habis untuk biayain kecelakaan, dan akan terus sial, hartanya bangkrut, kesehatannya bangkrut, dunia dan akhirat celaka. Jangan cari solusi dari riba, cari solusi dari sedekah. Dan juga terlihat bahkan orang-orang yang diiming-imingkan dengan sebuah bentuk pinjaman tertentu, nanti kamu cuma bayar bunganya sekian dan sekian, nggak lolos daripada hutang yang terus-menerus nggak ada habisnya. Betul yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, yamhaqullahu riba. Perbuatan renten dan riba itu akan membuat orang bangkrut dan tidak berkah. Mau kaya, sedekah, berinfak, berbagi kepada sesama, kepada tetangga, kepada lingkungan, kepada masyarakat. Kasih makan orang, kasih makan semua orang, apapun suku mereka, apapun agama mereka, apapun warga negara mereka. Tunjukkan keindahan akhlak Nabi Muhammad, manusia, bapak kemanusiaan yang sejati, yang mengajarkan kepada kita menjadi manusia yang sempurna, yang seutuhnya di dalam kepedulian kepada manusia lain. Apalagi di Bali ini, tempat yang dikunjungi banyak turis, dikunjungi banyak wisatawan. Tunjukkan akhlak yang kita punya, tunjukkan kedermawanan yang kita punya, tunjukkan manfaat yang diajarkan oleh Nabi kita untuk kita berbagi kepada sesama. Kasih minum orang, kasih makan orang, berbagi kepada orang, bantu orang, tolong orang. Saya nggak punya apa-apa lagi buat dibagi. Senyum kepada orang, ramah kepada orang. Yang mana itu watak bangsa kita, itu watak negeri kita, keramahan tersebut, dan itu merupakan kekayaan negeri kita, akhlakul karimah. Negeri ini kaya raya dengan minyak, negeri ini kaya raya dengan hasil laut, negeri ini kaya raya dengan beras, dengan perkebunan, negeri ini kaya raya dengan tambang, dari minyak, emas, batu bara. Negeri ini kaya raya dengan segalanya. Tapi kekayaan negeri kita tersebut nggak seberapa, nggak sebanding dengan kekayaan yang terbesar yang dimiliki oleh negeri ini. Yang paling mahal adalah kekayaan ramah, akhlakul karimah, rahmat kasih sayang kepada sesama. Itu ciri kita Indonesia, dan diperkuat hal tersebut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang bagi alam semesta, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, satu sahabat bilang, tiap kali saya berpapasan mata dengan Rasulullah, Rasul menatap saya menatap Nabi, selalu Nabi Muhammad tersenyum kepada saya, selalu senyum Nabi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nas tabassuman fi wujuhi ashabih. Orang
yang paling banyak senyum di hadapan, di wajah sahabat-sahabatnya. Selalu senyum kepada mereka, nggak pernah kurang senyumnya. Dalam situasi mencekam, perlu keberhati-hatian, menjadi sasaran target pembunuhan dan kejahatan, Nabi berhati-hati. Kana yahtarizu min ashabih min ghairi an yatruk al-basyasyata fi wujuhihim. Beliau bersikap waspada bahkan terhadap sahabatnya, tanpa mengurangi senyumnya beliau, tanpa mengurangi keramahannya beliau. Di Mekah dilempari batu waktu ke Taif, ditaruh duri di jalanannya. Di suatu hari bersujud di depan Ka'bah, ditaruh jeroan atau kotoran unta di kepalanya Rasulullah. Keesokan harinya, semua yang dilakukan oleh mereka tidak mengurangi senyumnya Nabi Muhammad, nggak mengurangi akhlaknya Nabi Muhammad. Sebutkan cacian apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad kepada musyrikin Makkah. Kata-kata kotor apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad kepada munafikin di Madinah. Namun beliau la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahl wal lafdhu al-muhtawi ala al-ma'na al-jazl idza da'ahu al-miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa al-abu syafiq rahim lil yatimi wal armalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat dan tidak berucap melainkan hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Semua yang keluar dari mulutnya Nabi semua yang baik. Yang keluar dari perbuatan Nabi semuanya hal yang baik, semuanya hal yang indah. Bahkan hal ini disaksikan oleh musuhnya sendiri, bahkan disaksikan oleh orang yang memerangi Nabi Muhammad, yang melakukan kejahatan paling besar. Kejahatan paling besar tahu gak apa? Percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia di alam semesta. Dalam suatu peperangan, selesai peperangan tersebut, dalam perjalanan pulang, Nabi dan sahabat beristirahat di sebuah perkebunan. Saat istirahat di sebuah perkebunan, Nabi bernaung di bawah pohon dan tidur di bawah pohon sendirian, terpisah dari sahabat yang lain. Tahu-tahu ada seorang yang tadi berperang, memerangi Nabi. Dia mencari-cari kesempatan untuk membunuh Nabi Muhammad. Dia ambil pedangnya Nabi yang tergantung di pohon, kemudian dihunuskan kepada Nabi Muhammad sampai Nabi terbangun, bilang, "Ya Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedangku?" Maka Nabi Muhammad berucap, "Yang bisa menyelamatkan saya dari pedangmu Allah." Itu orang dengar begitu gemeteran, pedangnya jatuh. Pedangnya dipegang oleh Nabi. "Kalau sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedang?" Dia bilang, "Saya nggak punya siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa. Allah maulana wala maula lakum." Allah penolongnya kita, dan kamu nggak punya penolong. Maka itu orang berkata, "Ya Muhammad, kun khaira akhir." Jadilah kamu sebaik-baiknya pemenang. Sudah, kamu udah menang, kamu udah berkuasa, kamu udah nangkep saya. Ya jadilah kamu sebaik-baiknya orang yang menang, yang berkuasa. Maka Nabi nanya, "Atuslim?" Nabi bertanya, "Kamu ada niatan mau masuk Islam? Kalau ada niat mau masuk Islam, ayo saya bantu, saya akomodir. Ya kamu datang sama saya nih, mungkin kamu ada niat mau masuk Islam, saya siap membantu." Itu orang bilang, "Lah, saya nggak ada niat mau masuk Islam. Walakinni la ugatiluk." Dan saya pun juga tidak akan memerangi kamu lagi, nggak akan mengganggu kalian lagi. Maka Nabi bilang, "Baiklah, kalau emang kamu nggak ada niat memasuk Islam dan kamu tidak memerangi kita, silakan, bebas pergi." Pulang itu orang ke kampungnya. Saat pulang ke kampungnya, warga desa bertanya, "Dari mana kamu datang? Yang lain sudah pada pulang dari peperangan. Kamu datangnya telat, kita kira kamu mati terbunuh." Dia bilang, "Tahu gak saya datang dari mana? Ji'tu min indi khairin nas." Itu orang berkata, saya baru saja bertemu langsung dengan sebaik-baiknya manusia." Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini testimoni dari orang yang beda agama yang memerangi Nabi Muhammad. Dia bilang, "Ini orang manusia terbaik, manusia terbaik. Nggak maksa saya untuk ngikutin agamanya,
nggak mengganggu saya, padahal saya melakukan kejahatan paling besar, percobaan pembunuhan terhadap dia. Malah saya disuruh pulang bebas, nggak diganggu dan aman. Saya baru saja datang dari orang yang paling baik, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau hal yang semacam ini dilakukan terhadap pemimpin negara yang katanya negara cerdas, negara paling toleran, negara paling berperi kemanusiaan. Kalau ini dilakukan terhadap pemimpin mereka, apa yang terjadi? Oh, udah nggak kelihatan lagi mukanya nih orang. Udah nggak kelihatan lagi mukanya, nggak tahu nasibnya bagaimana. Nggak ada yang lebih toleransi melebihi Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih berperi kemanusiaan melebihi Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih penyayang melebihi Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih peduli sesama melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah gudang rahmat dan kasih sayang. Rahmat semua bersumber dari Nabi Muhammad. Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada Nabi Muhammad, dan dari situ semua makhluk hidup belajar rahmat dan kasih sayang. Beliau, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lagi duduk bersama sahabat membahas bahasan penting. Tahu-tahu di dalam majelis tersebut datang seekor kucing. Itu kucing ngelihat di depan Nabi ada gelas, isinya susu, udah tinggal sedikit, rupanya sudah minum, udah diminum, hampir habis. Maka itu kucing mendekat, mau minum. Dia masukkan kepalanya ke gelas, tapi nggak muat, nggak sampai ke dasar gelas, nggak sampai kepada susunya. Nabi ngelihat yang demikian, lagi sibuk, lagi rapat, lagi ceramah, lagi pidato. Apa yang Nabi lakukan? Nabi layani kucing itu. Nabi jamu kucing itu. Nabi miringkan, Nabi pegang gelasnya, dimiringkan, sampai itu kucing meminum susu dari gelas tersebut sampai selesai. Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling penyayang kepada semua. Sampai kesayangan Nabi Muhammad, rasa sayang beliau bahkan terhadap hewan dan binatang. Satu kali Nabi sedang berjalan, tahu-tahu mendengar suara ada yang memanggil dia, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," suara kecil. Nabi menengok kemana sumber suara tersebut. Nggak taunya di bawah pohon ada seekor apa namanya, kijang atau rusa yang diikat ke pohon. Dan dekat situ, nggak jauh dari situ, ada orang lagi tidur. Bilang, "Kamu yang manggil saya?" Berkata kepada hewan tersebut. Dia bilang, "Iya ya Rasulullah, saya memanggil engkau. Saya ini," kata rusa betina itu, "saya baru saja melahirkan bayi, anak-anak saya. Dan saat saya lagi keluar cari makan, bayi saya tinggal di sarang. Saya keluar cari makan, saya ditangkap oleh orang itu, oleh orang Badui yang ada di sana. Saya ditangkap oleh dia. Begitu. Ya saya pasrah. Tapi sekarang ini anak saya kelaparan. Paling tidak dia mau potong saya, silakan. Tapi izinkan saya buat ngasih makan anak saya dulu sebentar. Buat nyusuin anak saya dulu sesaat." Maka Nabi bilang, "Tapi kamu balik lagi ke sini kalau saya lepaskan." "Iya, saya balik lagi." Maka dilepaskan oleh Nabi Muhammad. Dilepaskan oleh Rasulullah, sehingga itu rusa, dia pergi. Nggak lama kemudian dia balik. "Sudah kamu kasih makan, sudah kamu susui anakmu, sudah." Diikat lagi oleh Rasulullah. Saat Rasul lagi mengikat, maka itu Badui terbangun. Bilang, "Rasulullah, kamu ada di sini?" "Iya." Bilang, "Apa yang bisa saya bantu?" "Ada hajat." Bilang, "Kalau kamu mau nolong saya cuma minta satu pertolongan." "Apa?" "Ini rusa baru melahirkan, punya bayi, dia nyusuin bayinya. Kalau kamu mau nolong saya, bebaskan ini rusa." Badui itu bilang, "Baik, saya bebaskan." Dibebaskan. Sampai itu rusa tersebut, dia berucap berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Apabila Nabi Sulaiman berkata, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas ulimna mantiqat thair, wahai sekalian manusia, kami diajarkan oleh Allah bahasa burung. Ada Nabi Sulaiman. Kemudian juga Nabi Sulaiman, sebagaimana di dalam Al-Quran dalam surat An-Naml
saat berjalan, maka mendengar Nabi Sulaiman bersama pasukannya, bala tentaranya, mendengar semut saling memanggil kawanannya, berkata, ya ma'syaran naml, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Wahai sekalian semut, masuklah ke lubang ke rumah kalian, jangan sampai kalian mati terinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya saat mereka jalan tanpa menyadari keadaan kalian. Semut itu nggak sadar kalau Nabi Sulaiman mendengar ucapannya. Diajarkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran, beliau ketika dikumpulkan semua pasukannya dan hewan-hewan dikumpulkan di hadapan beliau, beliau berkata, ma liya la aral hudhuda, kenapa aku tidak melihat hudhud, burung hudhud? Atas Al-Quran. Sehingga gak lama kemudian datang hudhud dan berkata, saya datang, ji'tuka min saba'in binaba'in azim, aku datang dari negeri Saba membawa berita yang sangat penting. Kenapa? Dia bawa berita yang sangat penting. Subhanallah. Intelnya burung hudhud, pasukannya burung-burung, dan semut pun juga turut dan patuh kepada beliau Nabi Sulaiman ala nabiyina alaihi afdhalus salawat wa taslim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengerti daripada bahasa hewan tersebut. Bahkan yang uniknya lagi, hewan tersebut difahami bahasanya oleh Rasulullah. Dan ada beberapa sahabat Nabi Muhammad yang mendengar hewan itu berbicara bahkan terhadap Nabi Muhammad dengan bahasa manusia, lain dengan bahasa hewan yang dimengerti oleh Rasulullah. Mereka mengadu, minta tolong kepada Nabi Muhammad dan ditolong. Nabi sekali itu masuk ke peternakan milik kaum Ansor. Sampai di peternakan tersebut mendengar suara gaduh di kandang. Nabi bilang, ada apa di balik kandang ini? Buka, saya mau masuk. Bilang, ada unta kami, unta yang sudah lama kami piara dari kecil sampai tua. Dan tiba-tiba unta itu menjadi berubah. Dia menyerang siapapun yang mendekat kepada dia. Dan kami nggak tahu kenapa. Nabi bilang, buka, saya mau lihat. Dia bilang, ya Rasulullah, dia menyerang siapapun, biarin. Dibukakan, Nabi Muhammad masuk. Unta itu berlari mengejar Rasulullah. Dan Nabi tetap berdiri pada tempatnya sampai di hadapan Nabi Muhammad, berdiri untuk itu. Apa yang dia lakukan? Itu unta, dia mendekatkan moncongnya ke kaki Nabi Muhammad. Dia tekuk lengan depannya, kaki depannya, kemudian juga moncongnya ditempelkan ke kakinya Rasulullah dalam posisi seperti orang bersujud. Sampai sahabat berkata, lihat, lihat, unta saja bersujud kepada Nabi Muhammad, kita sahabat beliau lebih berhak untuk sujud. Nabi bilang, tidak, saya tidak dibolehkan, tidak dibenarkan manusia bersujud kepada makhluk lain. Makhluk nggak boleh sujud kepada makhluk. Kamu sama-sama makhluk, kenapa saling bersujud kepada sesama makhluk? Mau sujud kepada Tuhan. Kalau saya perintahkan seseorang untuk bersujud kepada makhluk lain, maka saya akan perintahkan kaum wanita bersujud kepada suaminya. Kenapa? Sebab hak suami besar. Tapi saya nggak memerintahkan orang untuk bersujud kepada orang lain. Tidak dibenarkan seseorang bersujud kepada makhluk lain, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu hormat, kamu suka, kamu cinta, tapi nggak berubah tahu-tahu kamu jadi bersujud kepada dia. Binatang bersujud kepada Nabi Muhammad, biarin, nggak apa-apa. Tapi manusia tidak dibenarkan untuk bersujud kepada makhluk lain. Kemudian setelah itu unta, dia mendekatkan mulutnya ke telinga Nabi Muhammad. Terus Nabi mendekat ke telinga unta tersebut, berbisik, saling berbisik, seperti ngobrol. Terus Nabi bertanya, mana pemilik unta? Sini. Ini unta, dia komplain, dia mengeluh. Apa yang dikomplainkan? Dia mengeluh selama ini dia dipekerjakan dari kecil, dipekerjakan dengan pekerjaan yang banyak. Kemudian dikasih makan yang sedikit, pekerjaannya banyak, nggak imbang. Makanannya dikit, kerjaannya banyak.
Sudah gitu sekarang dia sudah tua, dia mau dipotong, mau disembelih. Ya dia ngamuk, dia marah. Betul itu kejadiannya. Maka pemilik unta bilang, benar ya Rasulullah, memang itu kejadian. Memang itu yang terjadi. Tapi sekarang unta itu sudah mengadu kepada Nabi Muhammad, sudah mengadu kepada engkau. Maka mulai sekarang unta ini kami rawat. Kerjaannya cuma makan, dan dia nggak perlu melakukan pekerjaan apapun juga. Masya Allah. Kenapa? Berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang Nabi bahkan terhadap hewan dan binatang, apalagi kepada manusia. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pergi ke Taif untuk berdakwah. Datang ke sana beliau diboikot, dan bukan cuma sekedar nggak boleh masuk, dilemparin batu, diprovokasi orang-orang gila dan anak-anak kecil dan orang-orang dengan gangguan mental untuk ngelemparin batu kepada Nabi Muhammad dan mencemooh Nabi Muhammad, hingga Rasulullah SAW didorong-dorong sampai terjatuh dan dilempari batu sampai terusir dari kota Taif sampai jarak yang cukup jauh. Terus Nabi Muhammad duduk. Tatkala terduduk beristirahat dengan tubuh luka-luka, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya bawa malaikat penjaga gunung Taif. Kalau engkau mau, ini gunung ditebalikan di kepala mereka. Tinggal kamu sebut aja. Maka Rasulullah langsung menyebut doa. Beliau bilang, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kepada kaumku, sebab mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti. Bilang, kamu nggak mau sumpahin mereka? Enggak. Kalau mereka tidak mau beriman, maka saya tunggu anak mereka kali yang mau beriman, atau cucu mereka, atau keturunan mereka. Nabi memikirkan sampai bukan lagi anak temannya, bahkan anak orang yang memusuhi dia dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Bukan cuma anak daripada orang tersebut, sampai cucunya yang belum lahir dipikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sekarang kalau peduli sama orang, ya kepada dia kita berbuat baik. Kepada anaknya belum tentu. Saya cuma kenal sama bapak kamu, anaknya saya nggak tahu. Apalagi sama cucunya, apalagi dengan keturunan yang belum lahir. Tapi Nabi Muhammad memikirkan bukan cuma tuh orang, tapi anaknya, cucunya. Dan bukan cuma temannya, orang yang memusuhi Nabi, Nabi masih peduli, masih sayang. Itu orang nggak mau disayang, anaknya nggak mau, cucunya. Masih dipikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa penyayang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat dan kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ayo kita praktekkan kepada sesama kita. Kita jalankan di negeri kita ini. Rahmat dan kasih sayang terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita. Nabi Muhammad gak pernah jerit-jerit sama anak, sama istri. Santun, berbuat baik, gak pernah mengeluh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli, wa ana khairukum li nisa'i. Yang terbaik di antara kalian, yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap kaum wanitanya, dan aku yang paling baik terhadap kaum wanitaku. Beliau betul-betul peduli, ngurusin, mengayomi keluarganya, bahkan kaum wanitanya. Siti Aisyah ditanya, Rasul kalau di rumah seperti apa sih? Dijawab oleh Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kalau di rumah, ya dia sama seperti kita. Bercanda, berbincang, kemudian juga ikut bantu pekerjaan rumah, ikut nyapu. Nabi menyapu di rumahnya, menjahit bajunya sendiri, memperbaiki sepatunya sendiri, kemudian juga ikut memotong daging bersama istrinya, bersama keluarganya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di masjid ada permainan tombak yang dilakukan oleh rombongan dari Habasyah, dari Ethiopia, dari Afrika. Maka Siti Aisyah bilang, saya mau nonton, mau lihat ya Rasulullah. Boleh, tapi tetap tutup aurat. Bagaimana cara ngelihatnya? Dari balik Nabi Muhammad, ya, dia bergelantungan di tubuhnya Rasulullah, sambil Rasulullah buka tirai, Siti Aisyah mengintip dari balik
tubuhnya Nabi Muhammad, bergelantungan di tubuhnya Rasulullah, digendong, ya, sambil ngelihat dari balik kepalanya Rasulullah permainan orang yang bermain tombak. Nabi sambil mengendong Siti Aisyah sambil membukakan tirai. Subhanallah. Sampai lama. Terus berkata Nabi, Aisyah, sudah selesai? Siti Aisyah bilang, belum, masih seru. Dibiarkan lagi, sudah sekian lama. Nabi tanya, sudah selesai? Dia bilang, belum, makin seru. Ya sudah, nggak ditanya lagi oleh Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, udah cukup, sudah cukup. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian penyayang, demikian peduli kepada semuanya. Dan kasih sayang inilah yang menjadikan kita ini umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ummati ummatul marhumah, umatku umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kuncinya penyayang kepada sesama. Nabi bilang, man la yarham la yurham. Yang gak punya kasih sayang, maka tidak disayang. Yang gak menyayangi sesama gak disayang oleh Allah Ta'ala. Satu orang melihat Rasulullah mencium anak kecil dengan penuh kasih sayang. Dia bilang, ya Rasulullah, saya, kata tuh orang, dia terkenal tangguh, hebat, kuat. Saya punya anak kecil di rumah, lebih dari 8-9 orang. Kayak begini, gak pernah satu pun saya cium. Maka Nabi menjawab, wa ma amliku nafsi in kana Allah qad naza' rahmah min qalbik. Ya bisa apa aku kalau Allah sudah mencabut rahmat dan kasih sayang dari dalam hatimu. Orang yang tidak penyayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bentuk kasih sayangnya saat lagi duduk bersama sahabat, tahu-tahu berjalan rombongan jenazah dari umat Yahudi. Saat melihat jenazah Yahudi, Nabi berdiri dan menangis. Rahmat kasih sayang. Ditanya, ya Rasulullah, ini jenazahnya Yahudi, bukan urusan kita. Kenapa kamu berdiri dan menangis lagi? Maka Nabi menjawab, alaysat nafas, bukankah ini sebuah jiwa? Ini adalah sebuah jiwa yang meninggal. Ada orang yang lagi berduka, ada orang yang dicabut nyawanya, ada orang yang digotong ke kuburan. Tidakkah kita peka akan hal yang demikian tersebut? Dalam riwayat yang lain bilang, nafas tafalatat min yadi, sebuah jiwa yang gagal untuk aku tarik dan aku selamatkan, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karenanya rahmat ini tunjukkan di jalanan kita, tunjukkan di kampung kita, tunjukkan di kedai dan toko-toko kita, tunjukkan di tempat perniagaan kita, tunjukkan di kendaraan yang kita naiki, tunjukkan dalam cara kita berbicara, berinteraksi. Tunjukkan rahmat dan kasih sayang dalam kejujuran kita, dalam amanat kita, dalam muamalah kita, dalam berbisnis kita. Tunjukkan hal yang demikian hingga kita menjadi sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang peduli kepada sesama. Sampai dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita menyimpang, Nabi yang sedih. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi bilang, tidaklah salah satu umat ini kakinya tertusuk duri, melainkan aku juga yang merasa pedih, aku yang merasa sakit, aku yang merasa susah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai pelaku dosa besar, Nabi nggak usir dia dari umatnya. Sampai Nabi bilang kepada orang-orang tersebut, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Hati yang pelaku dosa besar, tetap aku mau upayakan syafaat buat mereka, dipedulikan. Bahkan orang yang nggak peduli kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bilang, mathali wa mathalukum, permisalan antara aku dan kalian seperti seseorang di depan api unggun, api dinyalakan di malam hari, saat dingin, api menyala.
Maka tiba-tiba saat api menyala, datanglah hewan-hewan, serangga-serangga yang berterbangan masuk ke dalam api. Ya, tentu saja mereka terbakar. Maka ini orang mengusir serangga tersebut, jangan ke sini, jangan ke api, terbakar. Nabi bilang, nah aku dengan umat, dengan kalian ini, dengan umat manusia sama seperti itu. Kalian berupaya masuk ke dalam api dan aku memeluk pinggang kalian. Jangan sampai kalian lepas dari tanganku masuk ke dalam api. Dijagain oleh Nabi Muhammad. Syekh Al-Habib Umar beliau bilang, Nabi mengatakan dalam hadis ini, ana akhidun bihujazikum. Aku memeluk pinggang kalian. Yang dipegangin oleh Rasulullah bukan tangan kita. Kalau tangan yang dipegang masih bisa lepas. Baju yang dipegang masih bisa sobek. Tetapi yang dipegang oleh Nabi Muhammad pinggang kita. Dipelukin oleh Rasulullah. Dipeluk, jangan sampai lepas. Untuk lepas itu lebih sulit lagi. Berupaya, jangan sampai ada umat yang celaka. Jangan sampai ada umat yang masuk neraka. Dan ketahuilah, kita alhamdulillah hidup di dunia dalam keadaan baik. Tinggal sebentar lagi kita akan meninggal dunia, akan wafat. Masuk kuburan ke akhirat. Kita mau di dunia kita senang, masuk kubur dalam keadaan bahagia. Selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana di dalam surga tersebut, Nabi kalau dicerita tentang surga, fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga ada nikmat yang gak pernah dilihat oleh mata makhluk manapun juga. Kenikmatan yang gak pernah didengar oleh telinga manapun juga. Dan juga kenikmatan yang gak pernah terlintas dalam hati dan benak manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga tersebut. Majelis yang semacam ini, yang disodorkan, yang disodorkan bukan dunia, bukan harta, bukan tahta. Yang ditawarkan, yang disodorkan kepada kalian di majelis ini adalah surganya Allah. Allah yang menyodorkan, ayo ini surga. Dan ambil kunci surga tersebut di majelis ini. Apa kunci surga? Nabi bilang dalam hadis, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga, apa kunci surga? Adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ambil kuncinya, surganya menanti kalian. Apabila nanti habis umur kalian, masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, ambil kuncinya. Dari majelis ini kita bekali diri kita dengan kunci surga. Takut bala, takut musibah, takut bencana. Gak ada bencana yang lebih dahsyat daripada siksa kubur. Dan siksa neraka jauh lebih menyakitkan daripada itu semuanya. Dan yang bisa membentengi kita, ada bentengnya, ada penangkalnya. Nabi bilang di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallahu hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Man qalaha dakhala hisni. Yang mengucapkan kalimat ini, maka dia masuk dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Yang masuk dalam bentengnya Allah aman dari siksa Allah, dari azab Allah Ta'ala. Selamatkan dirimu dari musibah, selamatkan dirimu dari siksa. Dan di antara amalan yang bisa menyelamatkan kita dari musibah, dari siksanya Allah Ta'ala adalah kalimat la ilaha illallah. Dan sungguh besok di hari kiamat, seseorang ditimbang amalannya di hari kiamat. Saat ditimbang amalannya, rupanya amalannya dosa semua. Amal baiknya sedikit, amalannya dosa semua. Hingga dia berpikir, habis saya, celaka saya. Dia nggak punya kebaikan, kerjaannya maksiat, kerjaannya bikin dosa. Itu orang saat ditimbang dia ketakutan. Itu malaikat bilang, innaka la tuzlam. Kamu nggak dizolimin, biarin aja ditimbang. Ini timbangan yang adil, kamu tidak dizalimin. Ini pengadilan yang adil, kamu gak bakal dizalimin. Saat ditimbang, ya dia celaka, sebab lebih banyak dosanya. Hingga dia tahu, ini saya bakal berakhir di neraka. Saat udah final, tahu-tahu stop,
masih ada satu hal, titipan yang dia punya yang belum ditimbang. Dia bilang apa yang dia punya? Dia bilang ada ditunjukkan sebuah kartu. Ini adalah dulu yang kamu ucapkan di dunia. Apa? Di kartu tersebut tertulis La ilaha illallah. Kartu ini ya taruh di timbangan kebaikan. Bilang, tapi apa artinya? Dosa saya banyak. Bilang, kamu gak dizalimin, masing-masing sesuai dengan amalannya. Saat ditimbang kartu tersebut, La ilaha illallah ditimbang, gak taunya La ilaha illallah lebih berat daripada seluruh dosanya dia. Sehingga ini orang divonis masuk surga. Sebab kalimat La ilaha illallah gak ada yang bisa mengalahkan, dan gak ada yang lebih berat daripada kalimat ini. Beruntung orang yang punya kalimat ini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kita kalimat ini. Kita udah punya kunci surga. Kita udah punya pembenteng kita dari musibah, dari bala, dari bencana, dari kesulitan, dari problem, dari murka Allah, dari siksa neraka. Kita sudah punya alat untuk pemberat timbangan amal baik kita besok di pengadilan Allah Ta'ala. Jaga kalimat ini dengan sebaik-baiknya, agar kalian tidak meninggal dunia, tidak wafat, tidak mati, melainkan dalam kalimat La ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya kita keluar dari majelis ini. Saat kita keluar dari majelis ini, Nabi bilang di dalam hadis, ghanimatu majalis zikir. Yang dibawa pulang dari majelis zikir bukan besek, bukan bungkusan, bukan makanan, itu mah jamuan manusia. Tapi ada jamuan yang lain dari Allah. Sebab ini rumah-rumahnya Allah. Kita merayakan maulidnya Rasulullah di majelis Rasulullah yang dibina oleh pewaris Rasulullah, Akhina Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah rahmatal abrar. Dan yang dibawa pulang hadiah yang kita bawa dari majelis ini, tahu apa? Nabi bilang ghanimatu majalis zikir. Hasil yang dibawa pulang dari majelis zikir adalah al-jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, tidak ada seorang pun dari kami melainkan Engkau berikan surga baginya. Ya Rabb, tidak ada seorang pun dari keluarga dan anak-anak kami dan istri kami melainkan Engkau tuliskan, Engkau tetapkan surgamu bagi orang tersebut. Ya Rabb, tetangga kami, masyarakat kami, lingkungan kami, jadikan mereka semuanya penghuni surgamu yang abadi. Dan kunci surga pegang dan genggam di hati kalian dengan baik. Jaga kunci surga ini dengan baik hingga kalian wafat. Kalian pastikan membawa kunci surga ini. Jangan kita meninggal dunia, kunci surganya ketinggalan. Surganya udah disiapkan, tinggal ini kuncinya. Simple, cuma kalimat La ilaha illallah. Dan ketahuilah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan dalam satu hadis saat ngumpul sama sahabat, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi berkata, kalian semuanya yang ngumpul di sini mukminin, muslimin, gak ada orang-orang munafik, gak ada. Maka Nabi Muhammad mentalkinkan kalimat La ilaha illallah. Setiap kali beliau mengucap, diikuti oleh para sahabat sampai 3 kali, dilantunkan 3 kali dan diikuti oleh para sahabat semuanya. Terus Nabi berkata, ketahuilah bahwasanya Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kalian semuanya. Insyaallah tidak kita keluar dari majlis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah. Kesalahan kita dirubah menjadi kebaikan. Buah dari majlis ini surganya Allah. Buah dari majlis ini husnul khatimah diberikan kepada setiap orang dari kita. Buah dari majlis ini diangkat bala dan musibah dari negeri kita. Dipadamkan api yang membara dan diampunkan dosa yang membara, dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bertakwa. Mari kita perbaharui iman kita. Terimalah kunci dari pintu surga ini, dan kita titipkan kalimat ini kepada Allah agar Allah senantiasa menjaganya hingga kita wafat dalam kalimat tersebut. Qulu jami'an La ilaha illallah. La ilaha
La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. Dengan kalimat ini kita hidup, dengan kalimat ini kita wafat, dan dijadikan ucapan terakhir kita dari dunia kalimat ini, dan dikumpulkan bersama Rasulullah, dan Allah Ta'ala dikumpulkan kita di barzakh dalam keadaan aman, aman dari azab, aman dari siksa, aman dari musibah dunia dan akhirat. Amin ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah yang kita panggil untuk kebaikan diri kita, Allah yang kita panjatkan doa untuk memperbaiki keadaan anak istri kita, Allah yang kita sebut namanya untuk mengampunkan dosa-dosa kita, Allah yang kita harapkan untuk mensucikan hati kita, Allah yang kita minta untuk mengangkat musibah yang melanda negeri kita, Allah yang kita minta untuk memberikan hidayah kepada umat manusia, Allah yang kita minta rahmat dan kasih sayangnya kepada semua manusia, Allah yang kita panggil untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, yang ditimpa penindasan di dunia, di Palestina, di seluruh penjuru dunia. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jangan hinakan kami di hari kematian. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan Engkau ridha dan Nabi-Mu ridha kepada kami. Wafatkan kami dalam kalimat la ilaha illallah. Bangkitkan kami esok di hari kiamat bersama para ahli la ilaha illallah. Wafatkan kami muslimin, mu'minin, dan amankan kami dari siksa dunia dan akhirat ya Rabbal Alamin, ya Ajwadal Ajwadin. Ya Allah, inilah suara kami dan Engkau mendengarnya, dan inilah hajat kami dan Engkau mengetahuinya, dan inilah tangan kami yang kotor kami panjatkan kepadamu, dan Engkau maha dermawan dan maha pemalu. Engkau malu mengembalikan tangan yang dipanjatkan berdoa kepadamu dalam keadaan kosong. Ya Allah, jangan kembalikan tangan kami, melainkan Kau ampunkan dosa kami, Kau kabulkan hajat kami, Kau sembuhkan penyakit kami, Kau angkat derajat saudara kami yang telah wafat dan meninggal dunia, Kau sebarkan kebaikan dan manfaat di negeri kami, Kau jadikan negeri kami negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang damai. Ya Arhamar Rahimin, wa ya Ajwadal Ajwadin, wa ya Dzal Quwwatil Matin, wa ya Rahimal Masihin.